Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Kulon Progo dan juga Sobat Ngarit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Kembali lagi dalam podcast Ngarit, ngobrol asyik, reflektif, informatif, dan transformatif. Semoga sobat pendengar semuanya dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan tentunya bagi orang tua masih semangat dalam mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Ya, hari ini saya Lina selaku host pada podcast hari ini akan menemani panjenengan semuanya dalam obrolannya saat ini dirasa sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri yang akan naik ke jenjang berikutnya, ya akan SD, SMP ataupun SMA, yaitu berkaitan dengan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 ini. Nah, biasanya mendekati musim-musim SPMB ini grup WhatsApp sangat ramai ya Bapak-Bapak ya. Ya, banyak orang tua yang mungkin sangat khawatir terkait dengan sistemnya, alurnya, dan juga mungkin ada deg-degannya juga, takut akan salah pilih sekolah atau mungkin takut putra-putrinya tidak diterima di sekolah yang diharapkan, seperti itu. Nah, hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ada Pak Nur Wahyudi selaku Kepala Dinas Olahraga dan juga Pak Aan yang tidak mau dipanggil Pak, seperti itu ya, Dimas Aan selaku tim teknis SPMB di tahun 2026 ini. Nah, langsung saja mungkin ya. Selamat datang Pak Nur Wahyudi. Selamat datang juga Mbak Lina, selamat pagi juga untuk warga Kulon Progo semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia. Dan bahagia, dan juga selamat datang juga Mas Aan di podcast Ngarit. Ini kali kedua ya Mas ya kita podcast bersama. Ya, betul Pak. Ini mungkin pertanyaan pertama ke Pak Kading dulu. Berkaitan dengan istilah sekarang Bapak, sekarang kan SPMB ya, Sistem Penerimaan Murid Baru, kalau yang dulu PPDB seperti itu. Dan saat ini kan sudah keluar SK dari Bupati nomor 11/A/2026. Nah, sebenarnya apa sih Pak semangat yang diusung di dalam SPMB 2026 ini, dan mungkin bedanya dari SPMB tahun lalu seperti itu? Terima kasih Mbak Lina. Sesuai dengan surat keputusan Bupati nomor 101/2026. Ini semangat utama yang mau kita angkat adalah terkait dengan objektif, kemudian transparan, dan tentu akuntabel. Dalam pengertian tentu kita ingin memastikan bahwa semua anak di Kulon Progo ini tanpa kecuali punya akses pendidikan yang adil. Tentu tidak diskriminatif, tidak ada jalur khusus jalur kepala dinas, jalur belakang, itu tidak ada. Tentu semua jalur ya jalur SPMB ini. Kemudian juga tentu dari sisi biaya ini gratis untuk sekolah negeri tanpa kecuali. Kemudian terkait dengan beberapa aturan yang memang sudah kita cantumkan dalam SK Bupati tentang juknis tersebut, memang ada beberapa perbedaan dengan tahun-tahun yang lalu. Salah satunya adalah yang paling sangat kelihatan kalau dulu mempergunakan SPD untuk tahun ini karena TKA ini sudah dicanangkan seluruh Indonesia, sehingga nanti salah satu syarat perbedaan adalah TKA. Kemudian khusus daerah istimewa Yogyakarta ini juga ada TKAD. Ini tentu menjadi salah satu syarat untuk bobot nilai, bobot seleksi dalam SPMB tersebut. Kemudian yang lain ini dalam rangka digitalisasi. Untuk tahun ini semua pendaftaran ini menggunakan jalur online. Jadi kalau yang dulu itu seperti syarat-syarat harus dikumpulkan ke sekolah, ini untuk tahun ini semua syarat-syarat diupload melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh dinas. Salah satu ya, jadi semua online.
Jadi ini tadi kan transparan, non diskriminatif dan terutama gratis, Gratis, ya. Betul. Garis bawah adalah gratis ya Bapak Ibu. Ini tidak ada pungutan apapun untuk putra putrinya yang akan mendaftar di sekolah negeri seperti itu. Nah, kemudian terkait jalur pendaftarannya sendiri Bapak, bagaimana itu Pak? Jadi untuk jalur pendaftarannya ini relatif sama dengan tahun yang kemarin. Cuman pembobotannya yang masing-masing jalur ini berbeda. Yang pertama masih sama, menggunakan jalur domisili. Jalur domisili ini juga ada dua, yaitu jalur radius yang betul-betul menggunakan jarak antara rumah dengan sekolah. Ini nanti menggunakan jalur udara. Kemudian yang kedua wilayah itu tentu menggunakan domisili wilayah administratif. Ini nanti sampai ke tingkat pedukuhan atau RW. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu khusus bagi keluarga tidak mampu dan bagi mereka yang difabel, artinya penyandang disabilitas. Kemudian yang tadi khusus untuk afirmasi keluarga tidak mampu, ini datanya sudah tersedia melalui datasen yang ada di dinas sosial. Di situ kan dibagi desil per desil. Nah, ini yang bisa masuk jalur afirmasi ini adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Dan itu tentu nanti datanya ada proses pemadanan data dengan dinas sosial PPPA. Kemudian yang ketiga masih sama jalur prestasi. Ini khusus untuk jenjang SMP, ini tentu dengan seleksi nilai rapot. Kemudian tadi yang kami sampaikan hasil tes TKA maupun TKAD, dan tentu piagam-piagam kejuaraan di lomba. Kemudian juga ada mereka yang aktif di pramuka dan ada bukti ikut pramuka itu juga dapat. Kemudian juga pengurus OSIS ya, kalau itu ya, pengurus OSIS ini karena menyangkut kepemimpinan itu juga tentu nanti ada nilai tersendiri. Kemudian yang terakhir jalur mutasi. Jalur mutasi ini adalah mereka yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Ini tentu baik dari luar daerah yang masuk di Kulon Progo dan anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Ini kemudian yang perlu kami sampaikan, tadi saya sampaikan di awal, ada prosentase kuota untuk jalur-jalur yang kami sampaikan tadi. Ini yang pertama untuk jalur domisili, untuk jenjang SD dulu. Untuk jenjang SD dulu ada jalur domisili, radius itu kuotanya 10%, kemudian domisili wilayah 70%. Kemudian untuk jalur afirmasi ini 15%, jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua atau guru tadi 5%. Kemudian untuk jenjang SMP, ini jenjang SMP jalur domisili radius 10%, kemudian domisili wilayah 40%, kemudian jalur afirmasi 20%, dan jalur prestasi 25%. Kemudian jalur yang terakhir, jalur mutasi, ini ada 5%. Jadi tentu nanti monggo masing-masing orang tua tentu bisa mencermati kira-kira anak saya itu mau masuk jalur yang mana, sehingga itu akan tepat. Kemudian kalau butuh konsultasi tentu nanti kami di Dinas Pendidikan juga akan membuka helpdesk. Silahkan yang belum jelas bisa ditanyakan di helpdesk tersebut. Itu Mbak Lina. Cukup banyak sekali guys jalur-jalur yang bisa dilewati seperti pepatah 1000 jalan menuju sekolah impian. Jadi ingat ya Bapak Ibu, untuk jalur prestasi ini hanya khusus untuk yang SMP saja. Nah, kemudian nih kita ke Mas Aan. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang paling membuat orang tua itu deg-degan ini, masalah teknisnya biasanya. Nah, sebenarnya alur SPNB online ini sendiri seperti apa sih, Mas? Iya, baik. Terima kasih Mbak Lina. Jadi untuk tahun ini seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas,
salah satu perbedaan yang cukup mendasar adalah pada alur mekanisme pendaftaran, khususnya di jenjang SMP, nggih. Artinya ini yang daring gitu, nggih, full daring. Jadi untuk tahun ini bahwa adalah semua proses dan alur sepenuhnya berada pada aplikasi yang sudah disediakan. Jadi nanti Bapak Ibu ya tinggal ya nanti masuk pada kulonprogo.spmb.id. Nah, itu untuk tahap yang pertama adalah untuk pengajuan akun. Nah, ini sebenarnya cukup cepat, nggih. Artinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Disiapkan nanti file seperti file, hanya ada 2 file yang disiapkan, nggih. Yang pertama kartu keluarga dan juga akte lahir. Itu yang diunggah dalam pengajuan akun. Nah, nanti setelah itu diunggah, pengajuan akunnya akan disetujui oleh admin, baik admin dinas maupun admin sekolah. Setelah disetujui, maka nanti statusnya pengajuan itu akan disetujui. Nah, setelah itu tinggal Bapak Ibu, orang tua ataupun juga calon siswa dari sekolah asal juga, Bapak Ibu guru, itu tinggal melakukan aktivasi akun, membuat password. Nah, ini yang penting diingat-ingat adalah 1, kode verifikasi, jangan sampai lupa, atau tokennya, jangan sampai lupa. Dan kemudian nanti setelah membuat password, ya tentu saja passwordnya juga jangan sampai lupa, karena nanti akan digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Seperti itu. Dan lalu untuk pembuatan akun sendiri itu ada batas waktunya tidak, Pak? Untuk tahap pengajuan akun, tahap pengajuan akun ini adalah pada tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei 2026. Ya, tapi ya namun tetap artinya pembuatan akun tetap dilayani, bahkan nanti ketika pada sampai tahap pengunggahan berkas persyaratan. Kalau sampai hari ini pun untuk pengajuan akun sampun 2.200-an akun. Jadi kalau total di database jumlah murid yang ada di Kulon Progo SDMI itu ada 5.000 sekian, Ya, ini sudah 2.200 dan sudah dilakukan proses untuk persetujuan verifikasi. Gitu, Pak. Jadi seperti itu, kalau bisa Bapak Ibu orang tua ataupun guru yang mendampingi jangan mepet-mepet untuk pembuatan akunnya, nggih. Betul. Iya. Nanti kalau ada kendala atau ada revisi, nanti bisa di. Iya. Nah, kemudian berkaitan tadi yang sudah dijelaskan jalur prestasi, nggih, Pak. Iya. Otomatis kan perlu adanya unggah-unggah sertifikat atau mungkin piagam prestasi seperti itu. Itu kira-kira kapan unggahnya sertifikat itu, Pak? Ya, jadi tadi setelah akun diaktifkan, artinya akun murid aktif, maka nanti pada minggu depan itu adalah akan dilakukan pengunggahan sertifikat lomba atau penghargaan yang dimiliki oleh murid. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya penilaian dari sertifikat itu harus berbondong-bondong ke dinas, untuk tahun ini ya by aplikasi tadi itu. Jadi diunggah di aplikasi. Kemudian satu murid maksimal itu mengunggah 3 sertifikat lomba dan juga penghargaan. Dan nanti setelah pengunggahannya adalah sertifikat yang asli tentu saja, akan dilakukan setelah itu penilaian atau kurasinya. Nah, nanti artinya proses itu juga otomatis di dalam sistem itu nanti murid sudah mendapatkan nilai tambahan dari nilai lomba tersebut yang nanti digunakan menjadi bobot seleksi. Gitu. Oh iya Mbak Lina, tadi mungkin masih perlu kami jelaskan ya. Untuk tahun ajaran 2026-2027 ini di Kulon Progo untuk jenjang SMP ini ada kelas membuka SPMB kelas khusus olahraga. Kelas khusus olahraga KKO. Yang di tahun sebelumnya itu hanya ada 4 sekolah, yaitu SMP 1 Nanggulan, kemudian SMP 1 Panjatan, kemudian SMP 2 Galur, kemudian satunya SMP Negeri 3 Samigaluh. Tahun ini
tambah 1 SMP Negeri 1 Pengasih. Ya, tentu nanti jadwal untuk SPMB-nya juga itu akan menentukan. Tapi kalau yang khusus KKO ini masih offline. Masih offline. Ya, ini tentu untuk menampung minat, bakat, kemampuan, prestasi anak-anak kita yang memilih di jalur khusus olahraga. Ya, sehingga sekaligus di sini merupakan bagian dari pembinaan atlet-atlet berpotensi yang tentu harapan kami nanti menjadi atlet-atlet yang berprestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Sudah ada ya Pak ya? Yeah. Internasional, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini Pak, terkait dengan mungkin ada pertanyaan dari orang tua, satu anak itu bisa berapa sekolah sih pendaftarnya seperti itu kalau dengan sistem online ini? Ya, untuk sistem online ini adalah dalam setiap jalur itu nggih. Jadi diberikan pilihan sebanyak 3 pilihan SMP negeri. Jadi baik itu nanti pada jalur radius, tapi kalau radius ya tentu saja nggih, nanti dilihat dari yang terdekat. Aplikasi itu sudah nanti akan mencarikan sekolah terdekat. Ya, jadi ketika dia memasukkan atau dia padukuhannya itu sudah menentukan padukuhan, ya artinya sudah dicarikan sekolah yang terdekat. Nah, tapi kalau untuk domisili wilayah atau prestasi, afirmasi itu 3 pilihan sekolah ini saya kira sudah cukup banyak. Nah. Terima kasih. Ini kembali ke Pak Nur lagi nih Pak. Biasanya kan tadi ada sebutkan pengunduhan berkas kakak seperti itu ya salah satunya. Iya. Nah, untuk anak yang akan masuk SD, SMP, SMA itu syarat umurnya bagaimana Bapak? Dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan terkait kakak, apakah bisa mungkin kakak baru mau pindah kakak bulan depan untuk mendaftar seperti itu, atau mungkin ada jangka waktunya kakak harus sudah dibuat dalam jangka waktu mungkin 1 bulan, 1 tahun baru bisa buat mendaftar seperti itu. Terima kasih. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sering muncul dari orang tua ditanyakan. Yang jelas yang pertama untuk jenjang SD ini usia tentu prioritasnya 7 tahun. Kemudian paling rendah 6 tahun pada 1 Juli 2026. Jika kurang dari itu ya minimal 5 tahun 6 bulan harus ada rekomendasi dari psikolog profesional. Tentu itu dikaitkan dengan kematangan mental anak untuk masuk jenjang sekolah. Kemudian juga untuk SMP ini maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026. Tentu ya yang jelas ini sudah lulus SD, atau lulus SD. Kemudian terkait dengan kakak, lah ini aturan kita ketat Mbak Lina. Domisili ini berdasarkan kakak paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Tentu ini demi keadilan agar tidak ada kakak yang pindah mendadak. Oh, saya pengen sekolah di SMP ini. Oh, nanti saya tak pindah nitip. Dan nitip bukan nitip ya. Kakak itu kan menunjukkan keluarga ya. Jadi di situ yang bisa mendaftar hubungan keluarga itu paling jauh itu cucu. Artinya kalau itu hubungannya, wah ini saudaranya itu nggak bisa. Famili lain. Kalau dibaca dukcapil ya itu famili lain itu nggak bisa. Yang bisa ya cucu. Ya, artinya kan di situ ada hubungan keluarga. Itu yang memang sering menjadi kendala, dan setiap tahun itu pasti ada yang tanya. Padahal tahun kemarin juga sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini ya. Dari tahun 2021 ya. Mungkin lupa atau memang siswanya baru ya. Itu Mbak Lina. Jadi memang seadil mungkin ya. Iya, betul. Dan juga sekaligus karena kita itu Kulon Progo itu kebetulan berbatasan dengan Jawa Tengah sih. Kalau di selatan itu Purworejo, kemudian ke utara lagi ada yang dengan Magelang. Ini tentu kita juga mengakomodir siswa di perbatasan. Tentu juga kita ada kerjasama dengan daerah perbatasan, sehingga dasar
MOU tersebut itu kita gunakan untuk mereka bisa sekolah di Kulon Progo, karena ya itu tadi banyak daerah-daerah yang seperti Girimulyo itu juga Girimulyo. dekat dengan Banyak, Purworejo, kemudian sini mana Mas? Temon itu ada yang mana yang kalau mau ke sekolah tersebut harus melewati Jawa Tengah, Pasir Mendit. SD Pasir Mendit itu kalau mau ke Pasir Mendit nanti harus lewat Jalannya Jawa Tengah. Muternya jalannya lewat Jawa Tengah. Tapi kita sudah jalin kerjasama sehingga mereka yang pengen sekolah di Kulon Progo tetap siap. SMP 1 Temon, SMP 2 Temon itu juga seperti itu. Itu ada persyaratan khusus nggak? Enggak ada, yang penting masuk wilayah. Syaratnya ya syarat-syarat tadi itu seperti pada umumnya. Betul. Nah, ini Mas A, kita kembali lagi ke Mas A. Karena sekarang ini kan online semuanya nih, dan tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang misalnya gaptek seperti itu, bahkan mungkin ada yang tidak punya HP. Ini ada solusi. Ya, solusinya yang pertama adalah yang sekolah asal ya. Jadi SD di mana calon murid bersekolah ini tentu saja kita sudah berikan juga pemahaman atau sosialisasi ya terkait dengan alur, kemudian mekanisme pendaftaran dan seterusnya gitu. Dan ini tentu bisa menjadi apa ya, untuk membantu dari orang tua. Kemudian tim teknis dinas sendiri ya, jadi ini sudah cukup banyak juga artinya yang masyarakat yang kemudian menyampaikan pertanyaan terkait kendala yang dihadapi. Nah, tentu saja yang pertama kalau ada kesalahan gitu, mungkin dalam mengetik ada typo dan sebagainya, tidak perlu panik, tidak perlu panik nih. Ada beberapa data itu yang memang sudah langsung muncul karena kita sebenarnya sudah memigrasikan data kelas 6 yang bersekolah di Kulon Progo tentunya baik SD maupun MI, jadi SD sederajat itu. Ada data-data yang di situ itu sudah otomatis muncul. Ya, yang belum muncul misalkan seperti nama ibu kandung dan sebagainya. Nah, sebagian data sudah. Nah, ini artinya juga untuk mempermudah Jadi untuk mempermudah. Kalau terjadi kesalahan itu nggak perlu panik, nggak perlu panik Yang pertama nggak perlu panik. Iya, kan kita bantu, kita pandu, Ya, artinya ya, artinya nggak masalah. Ada beberapa kesalahan yang itu masih bisa ditolerir sehingga tetap lanjut saja. Ya, nanti pada waktunya ada untuk merevisi. Namun data-data yang cukup penting digunakan seperti tanggal lahir ya tadi itu. Kemudian data ya terkait misalkan tahun dikeluarkannya kakak ya karena terkait dengan persyaratan, nah itu tentu saja. Nah, sehingga nantinya ke depan dalam proses tahapan selanjutnya ini tetap bisa berjalan terus. Ya, yang pertama kalau ada kesalahan ya silakan nanti bisa hubungi, baik itu di sekolah asal, mungkin jelas akan dibantu, ataupun tim teknis dinas, kita juga siap membantu. Jadi orang tua tidak perlu khawatir Pak ya. Betul sekali, ini yang perlu mungkin ditebalkan juga ya, kekhawatiran pasti ada karena mungkin ini pertama kali untuk aplikasi yang digunakan. Jadi sudah banyak tim yang akan membantu nantinya dalam pelaksanaan SPM. Sangat banyak timnya. Nah, mungkin ada tips sendiri Mas dari jenengan supaya masyarakat tidak panik dalam saat pendaftaran online seperti itu. Yang pertama tentu saja alurnya dipahami. Kita sudah menyampaikan beberapa mungkin materi ataupun juga flyer terkait dengan alur itu. Jadi setiap alur itu ada beberapa mungkin dokumen yang perlu disiapkan. Itu mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu. Pemindaian ataupun scan atau di foto pun juga nggak masalah. Ya, jadi menggunakan HP pun juga bisa. Ini cukup memudahkan sebenarnya Jadi kalau aduh nggak ada laptop di rumah dan sebagainya pakai HP. Itu jadi setiap tahapan pahami untuk dokumen apa yang disiapkan. Jadi kalau untuk tahapan ini pembuatan akun berarti tadi KK, akte lahir. Kalau dia atau chassis ini adalah penyandang disabilitas, berarti juga disiapkan surat keterangan hasil asesmen disabilitasnya. Kemudian tahapan selanjutnya ketika mengunggah berkas terkait dengan nilai lomba sertifikat ya berarti disiapkan sertifikatnya. Nah itu tadi semuanya dalam bentuk file ya, kemudian bisa diunggah. Nah ini yang kemudian tahap-tahap selanjutnya ini memang tipsnya kita memang selalu
dengan sekolah asal ini juga berkoordinasi. Rapot misalkan gitu. Kalau mengunggah rapot artinya nanti cukup banyak halaman gitu nih. Nah, ini sudah disiapkan surat keterangan yang bisa untuk meringkas rapot. Jadi yang diunggah itu nanti hanya 1 halaman. Tapi surat keterangan harus ditandatangani oleh kepala sekolah di asal. Dan nanti membawa rapotnya ya sudah ketika daftar ulang, berkas-berkas asli yang dibawa ketika daftar ulang itu kemudian bisa menjadi bukti gitu. Jadi intinya yang pertama aplikasi ini memang dibuat untuk memudahkan ya. Nah, pasti ada penyesuaian terlebih dahulu karena di awal. Nah, ada adaptasi. Nah, tapi ini cukup, artinya aplikasi yang cukup mudah dan dipahami. Itu sehingga monggo tidak perlu khawatir kalau ada kebingungan silakan langsung tanyakan. Bisa langsung melalui aplikasi, ketik pesan itu juga akan dibalas oleh tim admin. Memudahkan juga. Iya, nah, harus berusaha untuk memudahkan dan jangan malu bertanya. Ya. Kalau bertanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, kemudian ini terakhir Bapak. Bapak Nur, mungkin ada pesan untuk masyarakat saat ini Bapak berkaitan dengan SPMB ini. Terima kasih pada para orang tua wali siswa baik jenjang SMP maupun SD. Ini saya yakin sudah ada yang berpengalaman di tahun sebelumnya, mungkin putra yang pertama baru masuk tahun kemarin, mungkin putra yang kedua masuk sekarang. Ya tentu ini tadi yang hal-hal yang baru sudah disampaikan oleh setelah saya singgung maupun dilengkapi oleh teman-teman kami. Jadi yang jelas kami berpesan pada orang tua, tolong didampingi putra-putrinya dalam mendaftar ke sekolah. Ya, tentu sekali lagi kedepankan kejujuran pada anak-anak kita, karena itu bagian juga dari pembelajaran dari kita selaku orang tua. Kemudian pilihlah sekolah yang sesuai dengan zonasi yang sudah ditentukan. Ya tentu sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan. Saya menyatakan kemampuan, ya boleh monggo. Mungkin keluar dari zona, artinya pilihan jalurnya adalah jalur prestasi. Itu. Kemudian juga dalam SPMB ini jangan terbujuk rayuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya, saya bisa membantu untuk masuk di sekolah A, bisa membantu di sekolah B. Jangan, itu salah, itu bohong. Artinya semua jalur sudah kita tetapkan, alurnya juga sudah kita tetapkan, lalui saja apa yang sudah diatur dalam regulasi yang ada. Semua sekolah baik, semua sekolah bagus. Tentu sekali lagi mudah-mudahan anak kita bisa sekolah atau sekolah lagi di jenjang di atasnya, tentu disambut dengan gembira, dengan bahagia, sehingga tentu nanti kesuksesan tentu akan terwujud. Ya, sebagainya. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita obrolkan hari ini, cukup memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan sistem SPMB tahun 2026 ini. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk aplikasi untuk pendaftaran sudah mulai dibuka di tanggal 6 Mei ya. Kemudian harapannya jangan mepet-mepet, pahami alurnya, kemudian siapkan dokumennya, catat jadwalnya, dan juga lakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur. Terima kasih Pak Nur Wahyudi dan juga Mas Aan sudah hadir memberikan informasi yang luar biasa di podcast kali ini. Nah, jika Bapak Ibu semuanya mengalami kendala atau kesulitan dan mungkin masih ada yang bingung terkait dengan SPMB ini, bisa Bapak Ibu hadir ke Tikora menemui tim SPMB yang sudah ditunjuk seperti itu. Saya selaku host hari ini mohon diri undur pamit. Tetap dengarkan podcast Ngarit Tikora, tempat ngobrol santai tapi penuh manfaat seputar dunia pendidikan. Salam pendidikan, Kulon Progo, Binang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.